Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala tema kajian kita pada malam hari ini adalah pembahasan seputar zikir pagi dan petang. Sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendahuluan, kita akan membaca, mengutip dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kata beliau, "I'lam annahu laisa ba'da tilawatil Qur'an ibadatun tuaddi bil lisan afdal min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala." Ketahuilah kata beliau, tidak ada ibadah yang ditunaikan dengan lisan, ibadah lisan yang lebih utama setelah membaca Al-Quran daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala fadli dzikri qauluhu ta'ala, fadhkuruni adzkurukum. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sekian banyak keutamaan berzikir, fadhkuruni adzkurukum. Wahai manusia, berzikirlah kepadaku. Niscaya adzkurukum. Niscaya saya akan mengingat kalian. Kata para ulama kita, seandainya keutamaan berzikir kepada Allah sebatas apa yang disebutkan dalam ayat ini, itu sudah sangat-sangat cukup. Bagaimana tidak? Keutamaannya, Allah akan mengingat kita. Dalam arti apa? Kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Kita akan senantiasa dituntun kepada jalan yang benar. Ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, kehinaan, hal-hal yang bisa menyeret kepada neraka Allah, segera kita diingatkan oleh Allah. Segera kita diberikan hidayah dan taufik untuk segera bertaubat. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Ketika amalan kita adalah senantiasa mengingat Allah di setiap waktu kita, maka balasannya pun Allah akan mengingat kita dalam kondisi apapun kita. Baik ketika kita lapang maupun dalam kondisi kita sedang kesulitan, Allah senantiasa akan membimbing kita. Baik. Al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang adzkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang, kita akan bahas dalam 8 poin pembahasan. Di kajian kita kali ini, kita akan poinkan menjadi 8 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan kita kaji terlebih dahulu adalah definisi, pengertian zikir kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa zikrullahi subhanahu am. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu luas cakupannya. Yashmulu fi'lal awamir wajtinaban nawahi.
Jadi seorang dikatakan dia berzikir kepada Allah, itu mencakup si hamba melakukan perintah atau si hamba menjauhi apa? Larangan. Ini semuanya apa? Tercakup dalam kalimat zikrullah, berzikir kepada Allah. Wa yashmulu at-tasbiha wa tahlila wa tahmida jahran wa sirran. Berzikir kepada Allah mencakup seorang bertasbih, subhanallah, bertahlil, la ilaha illallah, bertahmid, alhamdulillah. Baik secara jahar, dia keraskan bacaannya, maupun dia sirkan, dia pelankan. Wa qiraatul Qur'an, wa qiraatul Qur'an wa nahwa dzalik mimma syara'ahu Allahu minal aqwali wal af'al. Demikian pula membaca Al-Quran dan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan terkait dengan amalan lisan maupun amalan anggota badan, semuanya dicakup oleh kalimat apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah luas cakupannya. Tidak hanya sekedar apa? Mengucapkan, menggerakkan lisan menyebut Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anjuran dan perintah berzikir. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka sangat banyak nas-nas yang memberikan anjuran, perintah kepada manusia agar supaya mereka senantiasa berzikir. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Allah datangkan dalam bentuk perintah, "Wadhkur isma rabbik." Dan ingatlah, berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu. Dan beribadalah kepada Allah dengan penuh ketekunan. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, pada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Para ulama kita ketika mereka menjelaskan pada firman Allah taala yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua makna yang diinginkan di situ. Makna yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, buktikan. Kalau betul kalian adalah orang yang beriman, buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Kelanjutan dari ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Kalau betul kalian adalah orang yang beriman, jujur dalam pengakuan, dalam klaim sebagai orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini makna yang pertama ya, ketika apa? Allah mengawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang yang beriman, artinya apa? Kita disuruh untuk membuktikan keimanan kita. Kalau betul-betul kita adalah orang yang beriman, buktikan dengan apa yang disebutkan setelahnya. Makna yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada kalian iman, syukurilah keimanan itu. Dalam bentuk apa? Melakukan apa yang disebutkan setelahnya. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak sebagai bentuk perwujudan kesyukuran kita akan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Ini dua makna ya ketika Allah memulai ayatnya dengan panggilan orang-orang yang beriman. Yang pertama tadi, buktikan kalau betul kalian adalah orang yang beriman, buktikan dengan melakukan apa yang setelah panggilan itu. Yang kedua, apa tadi? Kalau betul
Atau yang kedua tadi apa? Wahai orang-orang yang telah Allah anugerahkan keimanan, nikmat iman, syukuri iman itu dengan apa? Melakukan apa yang disebutkan setelahnya. Dan tentu sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan akan perintah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil dari hadis yaitu datang dari sahabat Abdullah ibn Busr radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Kata sahabat Abdullah bin Busr, beliau menceritakan bahwa ada seorang A'rabi. Ada seorang apa? A'rabi. A'rabi itu artinya adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman. Orang Arab yang tinggal di daerah apa? Pedalaman. Bukan orang kota. Yang dikenal dengan apa? Wataknya yang keras. Datang seorang Arabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam ini amat banyak untuk saya. Jadi menurut saya, syariat Islam ini apa? Sangat banyak. Ada perintah ini, ada perintah itu. Kita disunahkan ini, disunahkan itu. Wah, pokoknya sangat banyak. Karena itu, kata Arab ini, "Fambi'ni minha bisyai'in atashabbatu bihi." Karena itu kabarkan kepadaku dari sekian banyak syariat Islam itu, satu saja yang akan saya terus tekuni. Yang akan saya jadikan sebagai apa? Amalan rutinitas harian. Coba kabarkan kepada aku, wahai Nabi. Di antara sekian banyak syariat Islam yang ada, coba kabarkan kepada aku satu saja ya yang akan saya apa? Jadikan sebagai amalan yang akan terus saya jaga sepanjang hidupku. Apa jawaban Nabi? Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Terus meneruslah lisanmu, lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya apa? Seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini, dalam setiap keadaan, hendaknya apa? Dia senantiasa mengingat Allah. Di setiap kali waktu luang, dia tidak lupa untuk mengingat Allah. Kenapa? Sebab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan kepada kita demikian. Sebagaimana dalam riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, pada setiap kondisi. Ya, pada setiap apa? Kondisi. Setiap ada waktu luang, pasti beliau berzikir. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah menjalankan aktivitas harian, berzikir. Baik. Karena itu zikir kepada Allah adalah amalan yang sangat agung. Ini pembahasan poin yang kedua. Pembahasan yang berikutnya, setelah kita mengetahui banyak dari nas-nas yang menjelaskan tentang anjuran dan perintah berzikir, maka di sana juga ada celaan bagi orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Yang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau menggerakkan lisannya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Ketika dapat sesuatu yang menggembirakan, yang langsung terucap bukan alhamdulillah tapi hore. Ketika mendapatkan sesuatu yang mengagetkan atau menyedihkan, yang pertama kali terucap astaga, bukan astagfirullah,
Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah sehingga apa? Lidahnya kaku. Ada sesuatu yang spontan keluar dari lisannya adalah apa? Kalimat-kalimat selain zikir kepada Allah. Karena memang lidahnya tidak pernah dibiasakan untuk mengucapkan apa? Zikir kepada Allah. Coba kalau setiap hari dia biasakan lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Maka spontan itu lisan. Ketika mendapati sesuatu, yang pertama kali keluar adalah apa? Zikrullah. Dan ini akan sangat berbeda keadaannya bagi orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Yang setiap hari yang keluar darinya hanyalah nyanyian-nyanyian saja. Baik. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapa yang tidak mau berzikir kepada Ar-Rahman, maka saya akan jadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Kalau ada orang jarang berzikir, jarang mengingat Allah, maka yang akan menyertai dia adalah syaitan. Terkena musibah sedikit, yang keluar apa? Yang keluar seluruh isi kebun binatang. Wala'iyadzubillah. Ini kenapa? Akibat dia menjauh dari berzikir kepada Allah, Allah jadikan syaitan sebagai apa? Temannya. Karena itu jangan heran ketika yang keluar apa? Isi kebun binatang. Baik. Demikian pula dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling, betul-betul enggak mau berzikir kepada Allah, maka kami akan siapkan untuknya azab yang pedih. Kami akan masukkan dia ke dalam adab yang pedih. Itu di kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling, tidak mau, enggan dari berzikir kepadaku, maka kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Karena itu kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup lapang, bukan harta atau jabatan yang menjadi ukurannya. Yang menjadi ukuran adalah apa? Bagaimana kedekatan kita kepada Rabb kita. Karena sangat jelas dalam ayat yang ini, siapa yang berpaling betul-betul nggak mau berzikir, nggak mau mengingat Allah, maka sudah Allah akan timpakan untuknya kehidupan yang sempit walaupun rumahnya sangat luas, seluas lapangan bola. Walaupun hartanya sangat banyak di beragam bank. Tapi kapan dia luput berpaling dari berzikir kepada Allah, pasti hatinya itu sempit. Orang luar saja yang mengira apa? Wah, bahagianya itu orang bisa keliling dunia, bisa makan ini, bisa makan itu. Tapi hakikatnya kalau kita mau lihat isi hatinya, bagaimana kondisi hatinya, yakin hati orang yang jauh dari mengingat Allah itu senantiasa gundah gulana, sempit hatinya. Beda dengan orang-orang, kondisi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang senantiasa setiap pagi dan petang dia jaga zikir pagi dan zikir petangnya. Walaupun orang luar melihat, weh kasihannya orang itu. Apa yang dia bisa makan? Yakin kalau dia adalah orang yang betul-betul senantiasa menjaga zikirnya kepada Allah, hatinya itu lapang. Hatinya itu bahagia. Karena sangat jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka."
Siapa yang berpaling tidak mau berzikir kepada aku, maka pasti dia akan apa? Mendapatkan kehidupan yang sempit. Karena itu berzikir kepada Allah, kalau kita betul-betul resapi itu kalimat-kalimat zikir, ini akan membuat hati kita lapang. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari setiap aib, kurangan. Dia sadari betul bahwa dirinya apa? Sangat penuh dengan kekurangan. Allah maha sempurna dari segala aib dan kekurangan, segala cacat. Kemudian apa? Dia berusaha untuk mendekat kepada Allah karena dia tahu Allah maha sempurna. Dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini poin yang keempat, yaitu tentang apa? Celaan Allah bagi orang yang lalai dari berzikir. Kemudian pembahasan yang kelima adalah adab berzikir. Adab ketika seorang apa? Berzikir. Termasuk di dalamnya ketika seorang berzikir di waktu pagi dan sore. Terkait dengan adab berzikir, bagaimana etika, tuntunan yang diajarkan oleh syariat ketika kita berzikir, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takun minal ghafilin." Ini satu ayat tapi apa? Disebutkan di dalamnya sekian banyak adab etika orang berzikir. Kita akan bahas secara ringkas ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu, fi nafsika. Berzikirlah kepada Rabbmu, kepada Allah, fi nafsika, pada dirimu. Apa maksudnya berzikir kepada Allah pada dirimu? Ini ada dua penafsiran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah bermakna dan dalam hatimu. Artinya engkau berzikir kepada Allah dengan hatimu. Tidak dengan lisan. Artinya apa? Kita mengingat Allah dengan hati kita. Ini yang pertama. Makna yang kedua, bermakna berzikir kepada Allah dengan lisan sebatas suara yang bisa kita dengar sendiri. Dan dari dua makna ini, yang paling tepat adalah makna yang kedua. Yaitu apa? Tetap kita gerakan lisan kita cuma dengan suara yang lirih. Yang apa? Bisa didengar oleh kita saja. Ini adab, ya. Ketika seorang berzikir, maka hendaknya dia tidak jaharkan, dia tidak keraskan. Tidak usah pakai apa? Mikrofon. Kenapa? Karena zikir dengan suara yang lirih, ini tentunya apa? Mendekati kepada pintu keikhlasan. Akan lebih membantunya untuk apa? Ikhlas. Daripada apa? Dia keraskan. Apalagi kalau dia apa? Pakai speaker. Baik. Ini adab yang pertama. Karena itu ketika kita berzikir pagi, zikir pagi dan zikir sore, kita baca dengan bacaan yang lirih. Termasuk di dalamnya apa? Kita baca sendiri-sendiri. Tidak disyariatkan kita berzikir, zikir pagi, zikir sore secara berjamaah. Ayo kita kumpul. Di mana kita kumpul? Di sana. Ayo kita baca. Ayat kursi, ayo semuanya.
Tidak perlu. Bahkan itu termasuk dari amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin berzikir pagi petang, zikir sendiri-sendiri dengan suara yang apa? Lirih. Karena itu lebih membantu kita untuk ikhlas. Kemudian dalam kelanjutan ayat, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ini juga adab yang berikutnya, tadarruan, yaitu dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan apa? Diri. Dan tentunya agar supaya sempurna dia dalam kondisi merendahkan diri, tentunya apa? Dia harus memahami makna-makna dari zikir pagi sore yang dia baca. Agar supaya dia tahu betul-betul maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul rendah. Penuh dengan kekurangan. Itu yang namanya manusia. Yang ketika dia berzikir, dia mampu hadirkan dalam hatinya. Betul-betul apa? Rendah ini saya. Betul-betul saya ini tidak ada artinya apa-apa. Sehingga apa? Dia akan kembali kepada Allah. Dia akan terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelanjutan wa khifatan, tadarruan wa khifatan. Berzikir kepada Allah dengan merendahkan diri wa khifatan. Dengan rasa takut, khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita beramal, ketika kita hadirkan rasa takut dalam hati kita, maka selesai beramal, kita tidak akan ujub, tidak akan bangga diri terhadap apa yang sudah kita amalkan. Sebagian orang apa? Sebagian orang ketika sudah selesai beramal, yang muncul justru perasaan apa? Bangga diri. Wah, hebat juga saya ini. Mampu menyumbang ini, mampu menyumbang itu. Mampu sekian lama saya baca Al-Quran. Yang muncul setelah selesai beribadah justru apa? Perasaan ujub, perasaan bangga diri. Kenapa? Karena ketika dia beribadah, dia tidak hadirkan rasa takut. Jangan-jangan amalanku ini apa? Tidak diterima. Baik. Kemudian dalam kelanjutan ayat wadunal jahri, yaitu tanpa dikeraskan. Tadi sudah kita jelaskan ya, fi nafsika, dalam penafsiran fi nafsika. Makanya dari dua penafsiran tadi, berzikir kepada Allah pada dirimu, penafsiran yang tepat maksudnya apa? Tetap dengan lisan, cuma dengan suara lirih. Bukan artinya berzikir dalam hati, tapi apa? Berzikir dengan lisan tapi dengan suara lirih. Karena dalam kelanjutan ayat Allah Ta'ala berfirman ini, wadunal jahri minal qaul, tidak dikeraskan. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Ini perintah atau diantara nas-nas dari Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzikir di setiap memasuki waktu pagi dan di waktu sore. Wala takun minal ghafilin. Dan jangan kalian termasuk dari orang yang lalai. Artinya ketika kita sedang berzikir, kita resapi apa yang kita ucapkan. Jangan ketika kita berzikir, tapi yang kita pikirkan lain. Itu diantara apa? Etika berzikir. Ya. Tidak sesuai dengan etika berzikir. Kita berzikir, tapi yang kita pikirkan justru apa? Justru lain. Masih mending kalau yang dipikirkan hal-hal yang mubah. Tentunya apa? Sangat bertolak belakang. Dia berzikir, tapi yang diingat justru apa? Maksiat, dosa. Saya mau melakukan ini nih, saya mau ini nih, saya mau ini.
Sementara lisannya apa? Berzikir. Ini tentunya jauh dari etika, adab orang berzikir. Baik. Ini di antara adab dan etika seorang berzikir yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205. Karena itu yang terakhir tadi wala takun minal ghafilin, ketika seorang itu berzikir lisannya digerakkan tapi hatinya tetap harus hadir. Jangan cuma di lisan saja, tapi apa? Hatinya juga hadir. Baik. Kemudian di antara adab juga, ya, ketika seorang berzikir adalah dia berzikir kepada Allah di atas kondisi dia yang terbaiknya, yaitu ketika dia apa? Di atas toharoh, bersuci, tidak dalam keadaan berhadas. Ini keadaan yang terbaiknya. Tapi apakah boleh misalnya ketika kita habis berhadas, habis buang air, kemudian kita tidak berwudu, kemudian kita berzikir pagi, ya, zikir pagi atau zikir sore tanpa sebelumnya kita berwudu, maka jawabannya tentunya boleh. Tentunya apa? Boleh. Cuma yang lebih utama tentunya dalam keadaan kita apa? Di atas toharoh. Karena itu Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam riwayat, yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi SAW berzikir mengingat Allah dalam setiap kondisi. Tidak menutup kemungkinan Nabi apa? Berzikir kepada Allah dalam kondisi apa? Mungkin berhadas. Karena itu tidak mengapa. Hanya saja yang diperselisihkan ketika zikir yang dibaca itu berupa ayat-ayat Al-Quran dan dia terkena hadas besar, misalnya junub. Karena sebagian dari ulama kita, mereka apa? Mengatakan ketika seorang berhadas besar, itu apa? Di antara hal yang tidak boleh dia lakukan adalah apa? Mengucapkan, membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu ya. Jadi di antara hal-hal yang tidak dibolehkan ketika seorang berhadas akbar, berhadas besar, adalah ketika seorang itu berhadas apa? Akbar. Nah bagaimana dengan zikir, tapi zikirnya berupa apa? Ayat Al-Quran. Kan di antara zikir pagi sore apa? Ada yang berupa ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi, ya kan? 3 kul. Sementara kita sedang junub misalnya. Belum sempat mandi. Tapi kita mau berzikir. Boleh atau tidak? Ini dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Kalau dalam madhab Maliki membolehkan. Karena kita kan dalam posisi sedang berzikir. Bukan dalam posisi sedang bertilawah. Ya. Yang kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita dalam kondisi bertilawah. Tapi kan ini dalam kondisi seorang berzikir. Karena itu tidak mengapa. Cuma tentunya dalam hal ini yang hati-hati tentunya apa? Ketika kita sedang berhadas besar, kita ketika berzikir hati-hatinya tidak berzikir dengan zikir yang merupakan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang ke-6, yaitu keterangan para as-salaf tentang keutamaan berzikir pagi petang. Ini penting untuk kita ketahui, agar supaya menambah semangat kita untuk terus menjaga wirid ini, yaitu zikir pagi, sore. Karena kalau kita lihat orang-orang soleh sebelum kita, mereka sangat perhatian dengan rutinitas ini. Memasuki waktu pagi, tidak lupa membaca zikir pagi. Memasuki waktu sore, tidak lupa membaca zikir sore. Begitu seterusnya dalam hidup sampai mati. Dia jaga itu, zikir pagi dan petang. Ada 3 nukilan dari para ulama as-salaf. Yang pertama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan adzkarus sabah wal masa bimathabatid dir'. Kullama zadat
samakatuhu lam yata'athar sahibahu. Zikir pagi sore itu ibaratnya kata beliau seperti orang pakai baju besi. Jadi ketika seorang zikir pagi sore ibaratnya dia sedang pakai baju besi. Baju besi itu dipakai orang ketika sedang berperang, apa tujuannya? Agar supaya apa? Serangan musuh itu tidak bisa apa? Membunuhnya. Kena tapi tidak sampai apa? Membunuhnya. Mental. Demikian pula zikir pagi sore. Bagi orang yang membacanya, ibaratnya dia sedang memakai baju besi yang akan melindungi dia dari segala macam serangan. Terutama dari serangan-serangan dari syaitan. Maka kullama zadat samakatuhu, setiap kali baju besi ini bertambah kuat, bertambah tebal, bahan yang dipakai kualitas terbaik, maka apa? Lam yata'athar sahibahu. Orang yang memakainya tidak akan merasakan apa-apa ketika ada serangan. Maka demikian pula apa? Ketika orang yang membaca zikir pagi sore, semakin dia ikhlas, semakin apa yang dia baca itu memang ada dalilnya. Karena di antara zikir-zikir pagi sore itu ada zikir-zikir yang apa? Bikinan orang, tidak ada asalnya. Jadi semakin dia ikhlas dalam dia zikir pagi sore, zikir yang dia pakai betul-betul zikir yang diajarkan oleh Nabi. Betul-betul dia hayati, dia hadirkan hatinya ketika zikir pagi sore. Maka tentunya apa? Serangan apapun tidak akan mempan pada dirinya. Bal tasilu quwwatu dir'i an ya'uda sahma fayusibu man atlaqahu. Bahkan kekuatannya itu seperti apa? Kekuatan baju besi yang ketika ada anak panah menyerangnya tidak sampai tembus itu baju besi, justru apa? Anak panah itu mental mengenai apa? Orang yang melepaskan anak panah itu. Karena saking kuatnya itu baju besi. Itu perumpamaan apa? Orang yang betul-betul apa? Serius, sempurna dalam dia zikir pagi sore. Ya. Serangan apapun tidak sampai mengenai dirinya. Justru orang yang menyerangnya. Atau syaitan yang menyerang dia. Yang akan apa? Yang akan mendapati serangan itu. Ya, senjata bumerang malahan. Baik. Demikian pula datang dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata beliau, man hafadha ala adhkari sabah wal masa wa adhkari ba'da salawat wa adhkari naum udda minadzakirin Allah katsira. Dalam ayat kan apa? Disebutkan perintah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar adalah apa? Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Orang-orang yang betul-betul banyak berzikir. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kapan kita ini dianggap sebagai orang yang betul-betul berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak? Kapan? Kita apa? Termasuk dari golongan orang yang dikatakan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apakah harus kita berzikir dari bangun pagi berzikir terus sampai apa? Bangun lagi. Sehari-hari apa? Duduk berzikir terus. Apakah seperti itu baru bisa kita dikatakan berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, man hafadha, siapa yang menjaga? 1, zikir pagi. 2, zikir sore. 3, zikir setelah sholat. Setelah sholat nggak langsung pergi, tapi dia duduk dulu zikir. 4, adkarun naum, zikir sebelum tidur. Maka siapa yang menjaga dalam setiap harinya 4 jenis zikir ini, kata Imam Ibnu Katsir, udda minadzakirin Allah katsira. Dia termasuk
terhitung dari orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Jadi yang dijaga apa? Jangan pernah kita ketinggalan ini. Kecuali kalau dalam kondisi yang darurat sekali. Kalau dalam kondisi lapang jangan pernah kita tinggalkan ini. Zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, dan zikir sebelum tidur. Baik. Kemudian poin yang ketujuh adalah batasan waktu zikir pagi dan zikir sorenya. Kapan kita membaca zikir pagi, dari mulai kapan sampai kapan kita dikatakan zikir pagi. Demikian pula zikir sore, dimulai kapan dan berakhirnya kapan. Ini pembahasan kita yang ketujuh. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitabnya, annal murad bihi qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa anna mahalla hadhil adhkari ba'da subhi wa ba'da al-asri. Kata beliau, hina yusbih, saat waktu pagi, batasannya yaitu, batasan zikir pagi itu adalah setelah sholat subuh. Artinya setelah apa? Terbit fajar. Setelah terbit fajar sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ini apa? Zikir pagi, waktu zikir paginya. Setelah terbit fajar sampai terbit matahari. Adapun zikir sore waktunya kapan? Maka dimulai dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling utama bagi orang yang ingin zikir pagi dan zikir petang, zikir sore. Waktu yang paling utama, waktu pilihan, yaitu apa? Dimulai dari habis sholat subuh atau terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kalau sore, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling utama. Adapun waktu longgarnya, misalnya apa? Kita luput dari dua waktu utama ini, misalnya kita baru ingat jam 8 pagi. Jam 8 pagi baru ingat, tadi kayaknya enggak zikir pagi ini. Maka kita kembali kepada definisi kata subuh ya, dan kata masa. As-subuh dan kata al-masa. Kalau kita berbicara definisi secara bahasa, waktu subuh itu, waktu as-subuh itu dimulai dari pertengahan malam sampai waktu zuhur. Itu dikatakan apa? Waktu sobah. Secara bahasa, sobah itu dimulai dari pertengahan malam sampai apa? Waktu zuhur. Kalau waktu masa, sore dimulai dari setelah zuhur sampai pertengahan apa? Malam. Artinya apa? Artinya kalau kita misalnya luput dari waktu yang utama tadi, misalnya baru ingat jam 9 pagi. Maka di jam 9 pagi masih ada apa? Kesempatan untuk berzikir pagi. Kita baru ingat habis sholat maghrib atau habis sholat isya atau jam 9 malam. Wah kayaknya tadi sore belum berzikir. Zikir. Masih apa? Masih waktunya. Tapi tentunya yang lebih utama tadi. Habis sholat subuh sampai apa? Terbitnya matahari. Kenapa? Karena tentunya ketika seorang lebih cepat berzikir, tentu dia akan lebih cepat mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah. Baik. Ini tentang waktu zikirnya. Kemudian yang terakhir adalah bacaan zikir pagi dan zikir petang. Ini tentunya kalau kita lihat di buku-buku yang beredar, ya, kalau kita lihat ya, zikir pagi dan zikir petang banyak ya, banyak. Buku saku kecil, ya, ringan dibawa kemana-mana. Kalau kita belum hafal, belum mampu menghafal, ya, dibawa terus itu buku apa? Zikir pagi sore.
Kalau ada HP, cari aplikasi yang memuat apa? Zikir pagi, zikir sore. Pokoknya jangan sampai luput. Ya. Karena tadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kita akan terhitung sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Di antaranya tadi, menjaga zikir pagi dan zikir sorenya. Dan kalau kita lihat di buku-buku zikir pagi dan zikir petang yang beredar, itu kan di situ disebutkan banyak. Ya. Apakah kita membacanya harus urut sesuai dengan apa? Urutan yang ada di buku? Jawabannya tentunya tidak. Boleh kita apa? Bolak-balik. Atau boleh kita selingi dengan aktivitas. Misalnya apa? Kita baru membaca ayat kursi, kemudian qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ada pekerjaan lain, kita selesaikan pekerjaan itu, nggak masalah diselingi. Karena dia di antara ibadah yang tidak disyaratkan harus apa? Berkesinambungan. Beda seperti apa? Orang adzan. Kalau orang adzan tidak boleh apa? Ada jeda yang lama. Setelah membaca apa? Hayya 'alas shalah, istirahat dulu, minum kopi 10 menit, baru lanjut hayya 'alal falah. Itu tentunya tidak dibenarkan. Tapi kalau zikir pagi, zikir petang bisa ya. Tidak harus berurut ya, bisa kita selingi dengan apa? Aktivitas yang lain. Kemudian kalau kita sudah selesaikan itu zikir-zikir pagi, sore yang ada di buku-buku yang beredar itu, apakah setelah itu selesai? Bisa kita lanjutkan. Masih banyak amalan-amalan zikir. Bisa kita apa? Berbanyak bertahmid, bertasbih, atau kita memperbanyak baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran juga termasuk zikrullah. Baik. Tentunya tidak cukup waktu ya untuk membahas satu persatu dari zikir-zikir pagi dan sore. Dan ini tentunya bisa kita lihat sendiri di buku-buku yang alhamdulillah sangat beredar, sangat banyak kita bisa temukan di toko-toko buku ya. Zikir pagi dan petang. Kita bisa lihat di catatan kakinya ya, apa keutamaan membaca zikir ini. Apa keutamaan membaca zikir yang itu. Di antaranya misalnya apa namanya? Sayyidul Istighfar. Ini Sayyidul Istighfar. Bacaan istighfar yang terbaik. Penghulunya istighfar. Ini setiap muslim dan muslimat tentunya apa? Sudah sangat seharusnya dia hafal ini Sayyidul Istighfar. Bacaan istighfar yang paling agung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kata Nabi, man qala hina yumsi famata min lailatihi dakhalal jannah. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu sore, kemudian dia meninggal di malam harinya, masuk surga. Sebaliknya, wa man qala hina yusbih famata min yaumihi dakhalal jannah. Sebaliknya, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian dia ditakdirkan meninggal di waktu siang, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Ini jaminan dari Nabi SAW bagi orang-orang yang senantiasa menjaga wirid ini, zikir pagi, sore. Ini salah satu apa? Keutamaan dari lafaz-lafaz bacaan zikir pagi dan sore. Lafaz-lafaz yang lain memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Karena itu sangat diharapkan ya, bagi kita semua setiap muslim dan muslimah untuk menghafal zikir pagi dan petang ini. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan di kajian malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.